Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tanpa ada yang mengejarnya, Yun Ce berjalan menjauh dari Frozen Cloud Asgard. Berjalan di tengah-tengah langit beku dan daratan bersalju, dia memandangi hamparan putih luas yang mewarnai wilayah salju es ekstrim, merasa ragu-ragu dan tak berdaya untuk pertama kalinya di dalam hatinya. Peri kecil, di mana kamu, kemana saja kamu pergi, apa yang harus aku lakukan untuk menemukanmu? Jasmine dapat dengan jelas merasakan kondisi mentalnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, mungkin kamu tidak perlu mencarinya dengan sengaja. Mengingat pengaruh Anda saat ini, berita bahwa Anda masih hidup akan menyebar dengan cepat, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mendengarnya juga. Pada saat itu, dia secara alami akan mengambil inisiatif untuk datang mencarimu. Tidak, Yun Ce menggelengkan kepalanya sebelum berkata sambil menghela nafas, kamu tidak memahaminya. Dia terlalu kedinginan, dan dia terbiasa kesepian dan tidak ceria. Dia tidak pernah ingin melakukan kontak apapun dengan orang asing. Karena dia hamil dan telah menghapuskan seni mendalamnya, dia pasti akan lebih menghindari tempat-tempat berpenghuni, bagaimanapun caranya, untuk melindungi anak itu, jika tidak, mengingat penampilan dan temperamennya yang tak tertandingi yang dapat menimbulkan gangguan kemanapun dia pergi, bagaimana bisa di sana? Akankah ada berita tentang seseorang yang menemukannya setelah meninggalkan Frozen Cloud Asgard begitu lama? Bahkan kakak senior Sueruo tidak tahu tentang pengusirannya dari Frozen Cloud Asgard. Jadi dia pasti pergi ke tempat yang menyedihkan dan terpencil mirip dengan Frozen Cloud Asgard, di mana dia bisa tetap terputus dari dunia luar. Tempat di mana tidak ada seorang pun yang akan mengganggunya, atau menyakiti anak kami, oleh karena itu, tidak mungkin dia mengetahui bahwa saya masih hidup, dan saya juga tidak tahu kemana saya harus pergi mencarinya. Seseorang datang, kata Jasmine tiba-tiba. Yun Ce segera mengangkat alisnya. Dari arah Frozen Cloud Asgard, sesosok tubuh berwarna putih berlari ke arahnya dengan kecepatan ekstrim, dan segera muncul di garis pandangnya. Sosok itu sebenarnya adalah seekor burung raksasa berwarna putih salju. Tingginya lebih dari 10 meter, dan seluruh tubuhnya seputih salju. Ciri-ciri tubuhnya tampak mirip dengan elang, tetapi ia bahkan lebih kuat, perkasa, dan menjulang tinggi. Kepalanya mirip dengan elang, tapi jauh lebih mulia dan tinggi. Cakarnya seperti kait, dan matanya memberi kesan bilah dingin. Ia memiliki aura keagungan yang luar biasa, dan kecepatannya bahkan lebih besar lagi, seperti kilat. Seorang gadis berpakaian putih sedang menunggangi punggungnya, dan rambut hitam pekat, seperti malam, menjuntai sampai ke pinggangnya. Dia tampak seperti bunga plum di tengah gunung yang tak terhitung banyaknya dan salju yang tak terhitung jumlahnya, menghadirkan kemurnian dan kesucian serta keindahan yang glamor. Chu Yue Li, alis Yun Ce sedikit berkerut. Dia berhenti berjalan, dan diam-diam melihat Chu Yue Li mendekat. Dengan kecepatan ekstremnya, binatang buas seputih salju itu dengan cepat tiba di hadapan Yun Ce dalam waktu singkat. Chu Yue Li memutar pinggang rampingnya, mengibaskan salju, dan di tengah angin harum yang agak dingin, dia dengan cepat mendarat di depan Yun Ce seperti gadis salju yang turun ke dunia, menghadapi sepasang mata sedingin es yang menatapnya dengan dingin. Alis Yun Ce tanpa sadar terangkat, tapi langsung sedikit mengendur, apalagi niat membunuh, dia bahkan tidak merasakan permusuhan apapun dari Chu Yue Li. Kamu bisa tenang, karena aku tidak datang untuk menimbulkan masalah bagimu. Saat ini, aku bukan tandinganmu. Chu Yue Li mulai berbicara sebelum Yun Ce melakukannya. Suaranya seperti kristal air dingin, sedingin es dan jernih. Awalnya, aku sangat membencimu karena apa yang terjadi dengan kakakku, tapi sekarang, tiba-tiba, aku tidak membencimu lagi, meskipun kamu melakukan tindakan merugikan terhadap Frozen Cloud Asgard, menginjak-injak Asgardku, menghancurkan gerbang istanaku,
dan melukai Nyonya Asgardku, namun, melakukan semua itu pada akhirnya membuatmu layak menjadi kakak perempuanku. Kamu mengejarku sepanjang jalan hanya untuk mengatakan hal ini kepadaku. Yunce bertanya. Chu Yueli mengangkat lengan gioknya, dan membuat gerakan sederhana. Setelah itu, burung besar berwarna putih salju itu bergerak dengan gerakan memutar, dan dengan cepat terbang turun dari langit. Kemudian, ia melipat sayapnya dan mendarat dengan patuh di samping Chu Yueli. Dari tubuhnya, Yunce dengan jelas merasakan aura alam mendalam langit. Mungkinkah ini binatang mendalam langit? Ini adalah binatang salju Phoenix. Binatang mendalam langit yang kuat yang hanya ada di wilayah salju es ekstrim ini. Bahkan di seluruh wilayah salju es ekstrim, hanya ada 3. Meskipun ia adalah binatang mendalam langit, sifatnya sangat lembut, dan bahkan lebih mudah untuk dijinakkan dan menjadikannya binatang buas terkontrak daripada sebagian besar binatang mendalam bumi. Chu Yueli dengan ringan berkata, bahkan jika kekuatanmu saat ini sangat mencengangkan, karena keterbatasan kekuatan yang sangat besar, kamu tidak mampu terbang. Tidak ada tanda mendalam dari monster terkontrak di tanganmu juga, jadi aku memberimu binatang Phoenix salju ini untuk menjadikannya binatang terkontrakmu. Di tengah pembicaraan Chu Yueli, Yunce samar-samar menebak apa yang ingin dia lakukan. Nilai dari binatang buas yang dikontrak oleh alam mendalam langit, tidak kurang dari senjata mendalam langit. Bahkan jika itu adalah 4 sekte besar, mereka tidak akan memiliki lebih dari 2 atau 3 monster terkontrak pada level ini. Jadi, kesediaan Chu Yueli memberinya sesuatu yang sangat berharga, tidak ada bedanya dengan hadiah besar baginya. Tapi Yunce tidak terlalu memikirkannya, dan langsung menggelengkan kepalanya, tidak perlu itu. Saya tidak terbiasa bepergian dengan binatang buas, dan berjalan kaki juga merupakan semacam pelatihan bagi saya. Namun, reaksinya sama sekali tidak terduga bagi Chu Yueli, saat dia dengan dingin berkata, namanya Chan kecil, dan orang yang menangkapnya hidup-hidup dan menjinakkannya adalah kakak perempuan. Pemiliknya satu-satunya sampai sekarang, juga adalah kakak perempuan. Yunce tiba-tiba mengangkat alisnya. Kilatan cahaya melintas melewati matanya, menunjukkan keraguan-raguan keputusannya, saat dia melihat ke arah Snow Phoenix Beast yang patuh. Elder Sister memutuskan kontraknya sebelum meninggalkan Frozen Cloud Asgard, dan membiarkannya tetap di Frozen Cloud Asgard. Sepertinya dia tidak ingin ketahuan karena Snow Phoenix Beast ini. Jika Anda ingin pergi mencari kakak perempuan, bawalah dia bersama Anda. Ia lahir di wilayah salju dengan es ekstrim, namun ia juga dapat beradaptasi terhadap panas terik dan cuaca kering. Selain itu, ia memiliki 2 sifat angin dan air. Ia tidak hanya dapat menempuh jarak 1.500 km dalam sehari, ia juga memiliki serangan yang kuat. Terlebih lagi, karena kakak perempuan adalah majikan pertamanya, ia pasti tidak melupakan auranya bahkan setelah dia memutuskan kontraknya, jadi mungkin ini bisa membantumu menemukan kakak perempuan lebih cepat lagi. Setelah dia selesai berbicara, Chu Yueli menambahkan kalimat lebih lanjut, saya memberikannya kepada Anda, bukan untuk membantu Anda atau apapun, tetapi hanya demi kakak perempuan saya. Mata Yunce sedikit berfluktuasi, lalu dia tiba-tiba melompat dan mengulurkan tangannya. Setetes darah mengalir keluar dari ujung jarinya, dan dia menjatuhkannya di antara alis Snow Phoenix Beast. Snow Phoenix Beast melebarkan sayapnya, dan mulutnya mengeluarkan seruan ringan. Sinar cahaya samar-samar berkedip di antara alisnya, dan kemudian, segel dalam berwarna putih muncul di punggung tangan Yunce, sebelum perlahan-lahan bersembunyi di dalam tangannya. Dengan bantuan jejak kontrak yang ditinggalkan Chu Yue-chan, Yunce dengan cepat berhasil membuat kontrak dengan Snow Phoenix Beast. Snow Phoenix Beast menjerit panjang, dan terbang di ketinggian rendah. Lalu, mendarat di sisi Yunce. Terima kasih. Yunce mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan sangat acuh tak acuh.
Chu Yueli mengangguk ringan, dan tanpa mengatakan apapun lagi, dia melayang di langit dengan niat untuk pergi. Bagaimana dengan King Yue? Kenapa aku tidak melihatnya di sana? Yun Ce tiba-tiba menanyainya. Tubuh Chu Yueli berhenti di udara, dan dia berkata setelah sedikit ragu-ragu, 1 tahun yang lalu, King Yue melewati lantai 33 dari ujian penyucian es, dan menjadi orang pertama di Asgard saya yang menembus lantai 30 sejak 900 tahun terakhir. Saat ini, dia sibuk memahami seni dewa di bawah penjara beku yang ditinggalkan leluhurnya 1000 tahun yang lalu yang belum pernah berhasil dipahami oleh siapapun sebelumnya, seni dewa ujung beku. Jadi aku pun tidak tahu kapan dia akan keluar dari api penyucian es. Karena Anda secara nominal adalah suaminya, dan juga dermawan terbesarnya, jika Anda ingin meninggalkan pesan untuknya, saya dapat menyampaikannya kepadanya pada hari dia keluar dari api penyucian es. Setelah terdiam beberapa saat, Yun Ce sedikit menggelengkan kepalanya, itu tidak perlu. Chu Yueli tidak berbicara lagi. Dia melakukan perjalanan melalui salju dan segera menghilang dari pandangan Yun Ce. Caner, Yun Ce menghampiri Snow Phoenix Beast. Dia mengulurkan tangannya, dan dengan lembut membelai sayap seputih salju yang sehalus es itu untuk beberapa saat, sebelum dia dengan lembut berkata, ini juga baik-baik saja. Ayo kita pergi bersama mencari majikanmu. Namun, dari mana dia harus memulai pencarian? Dan, bagaimana dia harus mencarinya? Melihat bidang putih dan tak terbatas di depan matanya, Yun Ce merasa bingung. Dia menghadap ke utara, berbelok ke barat, lalu menghadap ke selatan, akhirnya, pandangannya tertuju ke timur. Timur, kota awan terapung, kakek, bibi kecil. Cahaya di mata Yun Ce bergetar hebat. Sebentar lagi akan menjadi 3 tahun penuh sejak dia meninggalkan klan Xiao. 3 tahun. Ketika dia terjebak di bawah teras manajemen pedang, dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa memenuhi janjinya untuk kembali dalam 3 tahun. Namun dia berhasil melewati kesulitan tersebut, dan keluar dengan baik serta aman. Kekuatannya juga sudah cukup untuk tidak membiarkan kakek dan bibi kecilnya diintimidasi dan dipermalukan oleh siapapun di kota awan terapung lagi. Sosok kakek dan bibi kecilnya menjadi semakin jelas di benaknya, dan lambat laun memenuhi seluruh pikirannya. Caner, ayo pergi. Snow Phoenix Beast menjerit panjang. Ia mengepakkan sayapnya saat terbang di udara, menyebabkan langit dipenuhi es dan salju. Yun Ce melompat, dan mendarat di punggung Snow Phoenix Beast. Kemudian, bersama dengan Snow Phoenix Beast, dia berubah menjadi sosok putih panjang, dan menghilang di ujung langit dalam sekejap mata. Sebagai binatang mendalam langit, kecepatan dan daya tahan binatang Phoenix salju sungguh luar biasa. Ketika Chu Yueli mengatakan bahwa ia dapat menjalani 1500 km dalam sehari, dia tidak melebih-lebihkan sedikit pun. Setelah meninggalkan Heavenly Sword Villa, Yun Ce melakukan perjalanan siang dan malam, bergegas ke Blue Wind Imperial City, dan mengganggu pengawalan pengantin Fen Juecheng. Dia awalnya berpikir untuk bergegas kembali ke Floating Cloud City setelah tinggal di kota kekaisaran selama sehari, tapi ketika dia tiba-tiba mengetahui tentang masalah Chu Yuechan, dia harus berubah pikiran dan bergegas ke daerah salju es ekstrim sambil membakar dengan kecemasan. Sekarang, meskipun masalah Chu Yuechan telah meninggalkan kesan mendalam di benaknya, daratan itu tidak terbatas dan dia tidak tahu tentang titik awal pencariannya. Jadi kapan dia bisa bertemu dengannya lagi, hanya bergantung pada keinginan surga. Dengan keinginan untuk pulang dengan cepat, dia melakukan perjalanan siang dan malam seperti kilat, menuju ke arah timur. Berdasarkan jarak yang dia ingat, dia semakin dekat dengan kota awan terapung yang sangat dia kenal. Hari ini, dia tiba di langit kota bulan baru. Meskipun dia baru saja tinggal di kota bulan baru untuk waktu yang sangat singkat, dia mengalami berbagai macam kecelakaan. Itu juga merupakan kota bulan baru tempat dia bertemu Chang Yue,
dan dibawa ke kota kekaisaran Blue Wind. Kemudian, tepat setelah itu, ia mengalami serangkaian cobaan dan kesulitan. Dapat dikatakan bahwa bertemu Chang Yue di kota bulan baru adalah titik balik besar dalam nasibnya. Ia masih ingat setelah sampai di kota bulan baru, pertama-tama ia mencari Si Kong Han sesuai keinginan Xiao Lai, agar diatur tempat tinggalnya. Setelah itu, dia langsung memasuki istana mendalam bulan baru, namun pada akhirnya, dia hanya singgah kurang dari 2 hari di istana mendalam bulan baru. Setelah memikirkan kejadian masa lalu, Yun Ce menyingkirkan Snow Phoenix Beast di dalam segel mendalam yang dikontraknya, dan langsung mendarat di dalam istana mendalam bulan baru. Anda telah mendengar, Yun Ce bahkan tidak mati saat itu. Dia masih hidup dan kembali ke Blue Wind Imperial City. Di sana dia merebut kembali Putri Bulan Biru selama pengawalan pengantin Tuan Muda Surga terbakar, dan melukai Fen Jue Cheng dengan parah. Kudengar ada total 8 ahli langit mendalam yang mengawalnya, 8 di antaranya, Lo. Tapi yang mengejutkan, Yun Ce sendirian mengalahkan mereka. Kekuatan yang dia tunjukkan secara praktis seperti seorang tiran kuat yang benar-benar tidak terkendali. Omong kosong, apakah ada orang di sekitar yang tidak mengetahuinya? Namun, 8 ahli langit mendalam bagian dari informasi Anda tampaknya salah. Menurut apa yang kudengar, ada 20 ahli langit mendalam yang menemani Fen Jue Cheng, dan semuanya satu demi satu dihantam oleh kakak senior Yun Ce. Kemudian, Tuan Muda Surga terbakar yang biasanya sombong itu langsung dipukuli menjadi seekor anjing yang dianiaya, dan pada akhirnya, sambil menunjukkan belas kasihan yang besar, Yun Ce menyelamatkan nyawanya yang menyedihkan. Setelah itu, dia dengan sedih lari kembali ke klan surga terbakar. Kakak senior Yun Ce adalah jenius terhebat di Kekaisaran Angin Biru. Ketika pemuda itu menyebutkan 4 kata, kakak senior Yun Ce, matanya memancarkan cahaya kegilaan. Memikirkan fakta bahwa dia benar-benar bisa menyebut dirinya adik laki-laki Yun Ce, karena Yun Ce pernah tinggal di istana mendalam bulan baru, dia merasa dirinya sangat beruntung hingga dia hampir pingsan. Tepat setelah mendarat di tanah, Yun Ce berjalan ke tempat di mana dia bisa menyembunyikan dirinya dari orang lain, dan hal pertama yang dia dengar adalah rumor yang berhubungan dengannya. Dia masih tidak tahu bahwa karena dia pernah menjadi murid istana mendalam bulan baru untuk waktu yang singkat, popularitas istana mendalam bulan baru telah melonjak secara eksplosif. Ketenarannya telah melampaui semua cabang istana mendalam lainnya, dan hanya berada di urutan kedua setelah istana mendalam Blue Wind. Kalian berdua masih belum berangkat berlatih saat ini, untuk apa kalian mengobrol di sini? Seorang pria berusia lebih dari 20 tahun dengan ciri-ciri bermartabat berjalan mendekat. Tapi menghadapi tegurannya, 2 murid istana mendalam yang sedang berdiskusi tentang Yun Ce tidak takut sama sekali. Mereka secara bersamaan tertawa, dan berkata, "Instruktur Si Kong, kami salah, mohon jangan marah, Yang Mulia, kami akan kembali ke ruang pelatihan sekarang." Saat orang ini muncul, Yun Ce sedikit membeku, karena dia sebenarnya adalah seseorang yang dia kenal, putra Si Kong Han, Si Kong Du, yang telah memberinya bantuan besar di istana mendalam Blue Wind saat itu. Instruktur Si Kong, dia telah mengatakan sebelumnya, bahwa dia tidak akan tinggal di kota kekaisaran setelah lulus dari istana mendalam Blue Wind, dan akan pulang ke kota bulan baru untuk menghindari kekacauan keluarga kekaisaran. Jadi dia benar-benar melakukan itu, dan bahkan menjadi instruktur di istana mendalam bulan baru, meskipun dia masih sangat muda, dan tidak jauh lebih tua dari murid-murid istana mendalam, saat ini dia sudah secara resmi melangkah ke alam mendalam roh, dan sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi instruktur para murid ini. Ah benar, Instruktur Si Kong. Saya mendengar bahwa ketika Anda berada di Blue Wind mendalam Palace saat itu, Anda pernah bertemu dengan Yun Ce sebelumnya. Benarkah itu? Tatapan Si Kong Du bergerak,
dan sedikit mengangguk. Kakeknya dan ayahku memiliki persahabatan lama, jadi ketika dia pertama kali memasuki istana mendalam Blue Wind, aku secara sukarela mencarinya, dan juga mencoba memberinya bantuan. Tapi memikirkannya nanti, mencoba untuk merasa benar sendiri membantu seorang jenius yang tiada taranya dengan kemampuanku yang tidak penting, sungguh naif dan menggelikan. Baiklah, ayo berlatih, tempat ini bukan untuk kamu ngobrol. Ya, instruktur Sikong. Kedua murid istana yang mendalam dengan cepat melarikan diri. Sikong Du, seolah memikirkan sesuatu, menghela nafas dengan sangat melankolis. Saat dia hendak mengambil langkah, sebuah suara tiba-tiba datang dari sisi kanannya. Kakak senior Sikong, sudah lama tidak bertemu. Sikong Du mengalihkan pandangannya ke kanan, lalu membalikkan seluruh tubuhnya dan menatap dengan mata terbelalak ke arah Yun Ce yang sedang berjalan ke arahnya, karena dia hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Yun Ce. Kenapa kamu ada di sini? Set. Yun Ce buru-buru memberi isyarat diam, takut suara Sikong Du akan menarik perhatian orang lain ke sini. Dia berjalan mendekat dan berkata, saya tidak menyangka bahwa kakak senior Sikong benar-benar akan menjadi instruktur di Istana Mendalam Bulan Baru, sungguh mengejutkan. Saya rasa, Anda seharusnya menjadi instruktur termuda dalam sejarah Istana Mendalam Bulan Baru. Saya hanya instruktur magang saat ini. Salah satu bagiannya adalah meminjam kenyamanan ayahku. Sikong Du menilai Yun Ce dari ujung kepala sampai ujung kaki, keheranan di matanya bertahan lama. Dia tertawa mengejek diri sendiri, tetapi pencapaian kecilku ini, bahkan tidak bisa disebutkan jika dibandingkan dengan pencapaianmu. Apa yang dikatakan kakak senior Sikong, tidak benar. Yun Ce berkata dengan tulus, ketika saya pertama kali datang ke Blue Wind Mendalam Palace, saudara Sikong telah banyak membantu dan membimbing saya. Tanpa bantuan saudara Sikong, mustahil bagiku untuk menetap di istana yang mendalam secepat itu. Ini, saya selalu mengingatnya dengan erat di hati saya. Hahaha. Sikong Du tertawa terus terang, dan berkata dengan pujian, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kepura-puraan, dan tidak ada keangkuhan. Dibandingkan dengan para jenius dari sekte besar yang dibina menggunakan latar belakang dan sumber daya, tidak diketahui berapa kali lebih baik Anda. Pandangannya menyapu sekeliling, dan dia berkata, mari kita ke poin utama sekarang, bagimu untuk kembali ke sini secara khusus, pasti ada sesuatu yang penting yang perlu kamu lakukan bukan? Sampai sekarang, saya dapat dianggap menetap di sini di Istana Mendalam Bulan Baru. Jika itu tentang Istana Mendalam Bulan Baru, mungkin aku bisa membantu. Yun Ce sedikit mengangguk, dan berkata, saya memang datang ke sini untuk suatu urusan, dan membutuhkan bantuan Penatua Sikong. Bolehkah saya menanyakan di mana dia saat ini? Ayahku. Sikong Du berhenti sebentar, lalu berkata, ayah kebetulan pergi ke selatan 2 hari yang lalu, dan baru bisa kembali setidaknya setelah 3 hari, jika itu bukan sesuatu yang terlalu penting, kamu bisa memberitahuku, dan aku mungkin bisa membantu. Ini bukan masalah yang terlalu besar. Yun Ce tidak ragu-ragu, dan berkata, saat ini saya akan kembali ke Floating Cloud City, dan menjemput kakek dan bibi kecil saya bersama saya. Klan Xiao pengecut dan tidak berperasaan, dan berhutang banyak pada kakek dan bibi kecilku. Setelah reniku dengan mereka, aku tidak mungkin membiarkan mereka tetap berada di klan Xiao lagi. Kota kekaisaran saat ini penuh dengan udara kotor, dan ditambah dengan semua kekuatan berbeda di sana, situasinya menjadi rumit. Aku juga tidak akan merasa nyaman untuk menempatkan mereka di sana, jadi mengenai masalah Yun Ce dan klan Xiao, Sikong Du pernah mendengar kabar dari Sikong Han sebelumnya. Dia langsung mengerti, dan berkata sambil tersenyum. Saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang sulit, jadi sebenarnya ini adalah masalah yang sederhana. Masalah ini tidak perlu melalui ayahku, aku bisa berjanji di sini sekarang juga,
jika Paman Xiao bersedia datang ke sini, posisi apapun hingga wakil kepala istana atau instruktur, hingga keamanan atau hanya relaksasi, Paman Xiao bisa bebas memilih. Di sini, sama sekali tidak ada yang akan memperlakukannya dengan buruk. Si Kongdu tertawa dan berkata, selain itu, dengan reputasimu, untuk menempatkan kakekmu di istana mendalam bulan baru kita, kepala istana Zhou dan bahkan wali kota-kota bulan baru ingin secara pribadi memikul kereta untuk menyambutnya. Dan mungkin, bahkan Blue Wind mendalam Palace akan datang dari jauh untuk merebutnya. Ini bukan kamu yang meminta bantuan kami, tapi kamu menghadiahkan istana mendalam bulan baru dengan hadiah yang sangat besar. Yunce dengan sadar tersenyum, dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan mengganggu kakak senior Si Kong untuk ini. Saya akan kembali ke Floating Cloud City sekarang. Hati-hati di perjalanan. Saya mendengar bahwa setelah Anda merusak pernikahan Fen Juecheng dan Putri Chang Yue, dan Fen Juecheng terluka parah, orang-orang klan surga pembakaran mencari Anda kemana-mana. Sekte 1000 tahun seperti Burning Heaven Clan, belum pernah menerima penghinaan seperti itu sebelumnya. Meski Anda sudah sangat terkenal dan banyak pendukung serta pengagum Anda, Burning Heaven Clan tentu tidak akan membiarkannya begitu saja. Yang terbaik adalah jika Anda dapat menyembunyikan jejak Anda setiap saat. Si Kongdu mengingatkan. Yunce tersenyum santai, aku mengerti. Semua orang tahu bahwa Yunce telah menabrak pengawal pengantin Tuan Muda Klan Surga Terbakar, tapi mereka tidak tahu bahwa Yunce telah membunuh 8 ahli alam mendalam langit yang dikirim Klan Surga Terbakar untuk memburunya, dan itu bahkan termasuk penatua yang hebat. Kalau tidak, kerajaan angin biru akan semakin terguncang karena dia. Ah benar, ada sesuatu yang terjadi, aku tidak tahu apakah itu bisa membantumu atau tidak. Si Kongdu teringat sesuatu, dan tiba-tiba berbicara, saat aku kembali dari mengirim ayahku keluar kota bulan baru beberapa hari yang lalu, samar-samar aku melihat wajah menjengkelkan yang sangat kukenal. Anda juga mengenal orang ini, dan sepertinya pernah berkonflik dengan Anda sebelumnya. Siapa? Yunce bertanya. Fen Juechen. Dia. Yunce membeku sebentar. Fen Juechen, putra ketiga Fen Duanhun. Karena dia berselisih dengan Fen Juebi, dia meninggalkan klan surga terbakar dan memasuki istana mendalam Blue Wind, dan menduduki peringkat pertama di peringkat mendalam surgawi istana dalam. Namun pada hari keberangkatan ke Heavenly Sword Villa, untuk berpartisipasi dalam turnamen ranking, dia dipukuli oleh Yunce karena membuatnya marah. Dan karena itu, dia tidak bisa menghadiri turnamen ranking. Tidak ada kabar sama sekali tentang dia setelah itu. Saat aku meninggalkan istana mendalam Blue Wind, dari rumor yang beredar, sepertinya dia telah kembali ke klan surga terbakar karena kematian Fen Juebi, dan aku tidak memperhatikannya lagi. Hari itu aku melirik sekilas, dan sepertinya itu dia. Tapi dia tidak punya alasan untuk muncul di sini, dan tidak ada pergerakan apapun dari klan cabang surga yang terbakar, atau mungkin aku hanya melihat sesuatu. Si Kongdu berkata dengan ragu-ragu. Yunce merenung sejenak, lalu berkata sambil mengangguk, saya mengerti. Kakak senior Si Kong, terima kasih telah memberitahuku ini. Kita akan segera bertemu lagi. Setelah bertukar jejak transmisi suara dengan Si Kongdu, Yunce meninggalkan istana mendalam bulan baru, dan bergegas menuju kota awan terapung dengan menunggangi binatang Phoenix salju. Sebagai kota terkecil di Blue Wind Empire, Floating Cloud City seolah tak pernah ramai. Ketika kota kecil yang tampak agak sepi dan tua muncul dalam pandangan penuh, jantung Yunce melonjak tak terkendali dengan suara, buk-buk. Setelah tinggal di sini selama 16 tahun, bagaimana mungkin Yunce tidak memiliki emosi terhadap kota kecil yang membawa semua kenangan masa kecilnya? Kota awan terapung dalam visinya menjadi semakin dekat dan besar. Perlahan, dia samar-samar melihat lokasi klan Xiao, dan gunung belakang berwarna hijau tua di belakang klan Xiao.
Emosi nostalgia muncul di dalam hatinya ketika siluet dua orang muncul di benaknya dengan kejelasan yang tak tertandingi. Keinginan untuk segera melihat mereka sama kuatnya seperti banjir yang tertahan oleh bendungan. Melihat ke depan, matanya menjadi agak berkabut, dan gumaman tak terkendali keluar dari mulutnya, "Kakek, bibi kecil, aku kembali, aku kembali. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menindas dan menyakitimu lagi." Saat emosinya membanjir, dia sudah sampai di atas gerbang kota Floating Cloud City. Jika dia melanjutkan, Snow Phoenix Beast pasti akan memicu keributan besar di seluruh kota. Yunche menyingkirkan Snow Phoenix Beast, mendarat di luar gerbang kota, dan berjalan ke Floating Cloud City yang familiar namun sedikit asing dengan berjalan kaki. Tanpa disadari, 3 tahun telah berlalu. Pengalaman 3 tahun ini, kalau dipikir-pikir sekarang, benar-benar seperti mimpi. Pada awalnya, ketika dia meninggalkan kota awan terapung dengan kebencian yang tertelan, dia bersumpah untuk kembali dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan klan Xiao dalam waktu 3 tahun, dan membuat seluruh klan Xiao memohon pada kakek dan bibi kecilnya untuk meninggalkan ngarai refleksi sambil berlutut. Dan saat itu, meski dia bersumpah, dia jelas tahu betapa sulitnya mencapainya. Karena itu, dia dengan putus asa melatih dan berkultivasi dengan sekuat tenaga, dan dengan putus asa memprovokasi musuh untuk meningkatkan dirinya hingga tingkat yang paling tinggi. Pada saat itu dia tidak akan berpikir bahwa setelah 3 tahun, kekuatannya akan menjadi lebih dari sekedar mampu menghancurkan klan Xiao. Klan Xiao pada saat ini, sebelum tingkat kekuatannya saat ini, bahkan tidak memenuhi syarat untuk dia untuk melirik sekilas. Berjalan di tanah Floating Cloud City, langkah Yunche sebenarnya agak goyah. Meski hatinya sangat bersemangat, langkahnya sebenarnya tidak secepat itu. Dia berpikir, setelah bertemu kakek dan bibi kecil, bagaimana dia harus memeluk mereka, dan apa yang harus dia katakan kepada mereka, haruskah dia tertawa, atau haruskah dia menangis. Tidak terlalu sedikit atau terlalu banyak pejalan kaki di jalanan kota awan terapung. Semua orang berjalan tergesa-gesa, dan tidak ada orang yang memperhatikannya. Bahkan jika mereka melewati bahunya, tidak ada orang yang akan secara langsung menganggapnya sebagai orang yang tidak berguna dan bercanda yang diusir dari Floating Cloud City 3 tahun lalu. Yunche berjalan melewati satu demi satu jalan, saat dia semakin mendekati klan Xiao. Pada saat ini, dia menghentikan langkahnya, mengangkat kepalanya dan melihat ke arah gerbang bermartabat di depannya. 2 kata emas besar terukir pada tanda di atas gerbang. Xia Manor. Ini adalah rumah Xia Tiyue dan Xia Yuanba. Sebagai keluarga pedagang, Xia Manor biasanya selalu memancarkan suasana ramai yang membawa aroma perdagangan. Tapi saat berdiri di depan gerbang Xia Manor, apa yang Yunche rasakan adalah semacam keheningan yang tidak pernah terekam dalam ingatannya. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama, dan tidak melanjutkan ke depan. Sebaliknya, dia menyembunyikan kehadirannya, melompat tinggi melewati tembok, dan diam-diam mendarat di halaman besar Xia Manor.